Ini adalah video lanjutannya dari video yang sebelumnya, cara mencari teman baru di Australia. Nah, kalau yang ini adalah mencari teman baru, tapi dari berbagai bangsa, open dengan dari berbagai latar belakang nations ya, nggak cuman dari Indonesia saja. Perkenalkan, nama saya Nura, yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Di video ini saya akan membagikan info gimana caranya mencari teman baru dari berbagai bangsa yang kalau sebelumnya nih saya bikin video tentang Indonesia aja gitu. Misalnya gimana caranya mencari teman atau komunitas Indonesia yang bermukim di Australia. Kalau ini lebih kayak multicultural. Kalau dari sudut pandang saya pribadi ya, saya lebih kayak saya nggak kepingin nih hanya tertutup kenal dengan orang Indonesia saja, tapi saya juga open dengan teman-teman ya, karena teman bagi saya juga blessing ya, atau gift, atau rezeki gitu ya. Jadi rezeki itu nggak melulu persoalannya uang, tapi bisa juga kesehatan, bisa juga pertemanan gitu ya. Jadi bagi saya sangat open gitu ya dengan rezeki atau pertemanan dari berbagai arah gitu ya. Dan saya tuh bener-bener suka gitu dengan teman-teman yang bukan orang Indonesia saja, karena bisa mengasah bahasa Inggris saya, dan juga saya bisa bergaul gitu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang kayak gitu sih. Nah, jadi caranya nih untuk bertemu dengan komunitas yang tidak hanya orang Indonesia saja, yang pasti yang pertama ya adalah cara yang sangat effortless, yang saya juga bagikan ya di bagian gimana cara mencari teman Indonesia, yaitu dari keseharian kamu. Jadi misalnya kamu kuliah, kamu kerja, kamu misalnya melakukan aktivitas lainnya gitu ya yang sehari-hari di Australia, itu pasti kamu akan menemukan kolega atau bos atau teman baru gitu ya. Nggak semua dari mereka tuh yang bekerja dengan kamu, cuma hubungannya kerja aja gitu. Ketika kamu kerja di tempat yang menyenangkan, kamu kerja di company yang bagus, dan biasanya mereka ada team building atau misalkan kayak kegiatan lah gitu dengan tim kamu, maupun misalkan kayak event gitu ya di company gitu. Jadi biasanya kamu bisa socialize sama mereka gitu ya, dan itu bagus banget to enlarge your network gitu ya, to enlarge your knowledge juga kan. Kamu bisa memperluas jaringan dan pengetahuan kamu gitu tentang sesuatu atau tentang hal-hal yang ingin kamu tahu. Terus juga kayak misalnya kuliah gitu ya, yang pasti kamu bergaul lah gitu, nggak cuman hanya kuliah gitu kan, atau misalkan kerja gitu kan. Pasti sebagai makhluk sosial kita juga bergaul, bertanya gitu ya. Apalagi kalau kita nggak tahu sesuatu, kita clueless, masa kita diam aja gitu kan. Kalau kamu adalah students gitu, kamu bisa ajak teman-temanmu hangout. Itu salah satu cara yang paling gampang ya, yaitu dari keseharian. Cara yang kedua yaitu adalah masih sama ya dengan yang bertemu dengan orang-orang Indonesia, juga melalui online atau community groups. Nah, ini banyak sekali yang ada di Facebook. Misalnya kalau misalnya kamu mau bertemu dengan teman-teman orang asing ya, itu kalau di FB ya gabungnya ke working holiday, karena saya pernah jelaskan ya di video saya kalau ada perbedaan antara work and holiday dan working holiday. Kalau work and holiday itu salah satu negara yang join ke work and holiday adalah Indonesia, karena ada kerjasamanya. Kalau working holiday itu subkelas visa 417, kayak Kanada atau misalkan Jepang atau Taiwan dan lain sebagainya. Nah, jadi di working holiday itu lebih internasional suasananya. Nah, dengan suasana yang lebih internasional seperti itu, kamu bisa nanya-nanya gitu, misalnya second year gimana, third year gimana, pokoknya apapun yang berkaitan dengan WHV, yang mana ya pasti dijawabnya dengan bahasa Inggris ya gitu ya. Dan kamu bisa kenal dengan mereka. Kamu misalnya mau hangout, aku mau ke Blue Mountain nih, aku mau ke Perth nih, aku mau road trip nih. Nah, kamu bisa join dari grup itu gitu ya dengan mereka. Terus community group lainnya yang berkaitan lah dengan apa yang kamu punya interest gitu. Misalkan kamu suka dengan grup olahraga, agama, sosial lainnya, budaya gitu ya. Kamu bisa join di mana banyak orang bergabung di dalamnya. Musik misalnya, kamu suka konser, menyukai festival gitu, itu bisa banget gitu ya, ada komunitasnya gitu sih. Cara yang ketiga yaitu join dengan grupnya expat ya. Jadi ada banyak sekali nih expats yang ada di Australia, yang ada di Sydney, Melbourne, Perth, itu ada banyak sekali gitu ya orang yang
bermigrasi ke Australia, sehingga kamu akan menemukan banyak orang dari berbagai latar belakang pekerjaan atau misalkan kuliah dan lain sebagainya. Jadi kamu tinggal cari aja komunitas expats ya yang ada di tempat kamu berada. Nah misalnya pada saat itu nomor 1 ya, saya ketemu dengan orang-orang dari Internations. Nah, Internations ini adalah grup expat yang dia worldwide ya, ada di mana-mana jaringannya. Bahkan di tempat kecil, di kota kecil seperti Perth itu juga ada gitu acara. Jadi biasanya ada kayak event, ketemuan kayak gitu ya. Misalnya ketemuan di restoran apa kayak gitu. Nah, nanti kenalan gitu, nanti dikasih tiket, dikasih kayak stiker gitu ya. Biasanya disimpan badge-nya ditaruh di sini biar orang bisa melihat nama kamu siapa gitu atau nomor berapa kayak gitu. Nah, biasanya disitulah kita sosialisasi. Kita biasanya bayar tiket ya, yang mana akan ditukar sama minuman atau makanan atau apapun lah gitu ya. Nah jadi biasanya seperti itu dari Internations. Kalau di Sydney ada lagi namanya Sydney Expats ya. Jadi itu sebenarnya teman saya sendiri yang bikin ya. Jadi si Sydney Expats ini lebih kayak komunitasnya lebih santai, kayak biasanya umur 25 sampai 35 lah range-nya anak-anak muda. Ini berdasarkan experience aja gitu. Kalau menurut saya Sydney Expats itu lebih santai dan lebih asik gitu, lebih fun. Jadi biasanya mereka suka barbekyuan atau misalkan kayak bushwalking, jalan-jalan kemana gitu ya, ada event kumpul-kumpul di mana. Biasanya barbecue sih yang paling top ya eventnya. Dan kemudian ya udah casual aja gitu ngobrol, ketimbang suasana yang kayak ketemu di hotel gitu kan, bintang 5 atau misalkan di restoran atau di mana, itu kan situasinya lebih formal ya, mungkin jadinya lebih kaku dan nggak menjadi diri sendiri juga gitu ya. Tapi kalau misalkan acara yang kayak kita ke pantai terus kayak lebih santai gitu ya, itu lebih flowing gitu ya. Yang ketiga adalah komunitas kayak olahraga. Again ya, sama seperti yang saya bahas di cara mencari orang Indonesia ya, entah di olahraga, entah di church, atau kalau muslim ya berarti di masjid gitu ya, komunitas pengajian, ibu-ibu taklim gitu kan, ada gitu. Kalau di Sydney itu di daerah-daerah Bankstown, Campsie, daerah-daerah Southwest tuh banyak. Tinggal dicari aja gitu yang sesuai dengan interestnya kamu gitu. Kayak misalnya grup working holiday, bisa ketemuan kan dan bisa ngobrol sama mereka gitu, dan pada akhirnya nyambung gitu ya. Walaupun kalau yang tadi itu kan online ya, kalau yang ini kan face to face gitu kan ya. Atau misalkan grup painting, apapun lah pokoknya yang sesuai dengan interestnya kamu. Kalau kamu di bawah 30 tahun, kamu bisa join Rotaract ya. Jadi Rotaract itu, atau saya nyebutnya Rotaract gitu ya, itu ada jaringannya di mana-mana di seluruh dunia ya. Bahkan di Jakarta ada, di Jogja ada gitu ya, kalau di Indonesia gitu ya. Saya pernah gitu ya, di waktu saya di bawah 30 tahun, saya join Rotaract. Kayak kita mengadakan conference, kayak community building, atau misalkan festival dan lain sebagainya gitu. Ada banyak project ya. Dan itu menarik banget gitu ketika kita kenal dengan banyak orang di berbagai sekolah misalkan, atau berbagai kampus misalnya. Nah pada saat itu saya banyak ketemu dengan banyak orang gitu ya di Indonesia. Nah di sini tuh juga ada cabangnya gitu ya. Kalau di Australia, di Perth ada gitu ya. Makanya bener-bener komunitas yang gede gitu Rotaract itu. Kalau untuk anak muda ya Rotaract. Nah tapi kalau kamu udah di atas 30, kamu joinnya adalah Rotary Club. Jadi Rotary Club itu ya biasanya sih kamu lebih banyak charity. Jadi instead of kamu menerima gitu ya, kamu lebih banyak ngasih gitu ya. Karena kan kamu yang lebih senior lah gitu ya daripada si Rotaract ini gitu kan. Kalau kamu nih datang ke Australia, itu ada banyak banget ya kayak signs yang kayak Rotary gitu. Itu ada di mana-mana banget gitu. Jadi si Rotary Club ini bener-bener berkontribusi banyak gitu untuk society. Kayak misalnya saya pernah ngeliat ya kayak bangunan ini dibangun oleh Rotary Club, atau misalkan taman ini dibangun oleh Rotary Club. Jadi bener-bener banyak banget jaringannya gitu. Rotary Club itu oke banget sih. Community group lainnya yaitu Meetup ya. Saya pribadi belum pernah nyobain, tapi kalau dari testimoni teman-teman atau orang yang saya kenal gitu ya, itu katanya menarik ya. Jadi mereka tuh suka ngadain misalkan mau tenis nggak gitu, berapa orang yang mau join, atau misalkan mau painting nggak, berapa orang yang mau join, atau misalkan
cuman sekedar ketemuan aja gitu ya di bar atau restoran atau apa, nanti konsepnya tuh bisa kayak internations gitu, kayak misalnya datang terus nanti melakukan kegiatan ya, kayak misalkan di situ temanya language exchange, kayak misalkan saya Japanese, kamu bisa language exchange dengan saya tertarik dengan Indonesian atau misalkan dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan ya. Nah kemudian cara yang terakhir yaitu ketika kamu punya anak ya. Jadi kalau kamu kesini bawa anak kamu misalnya masih usia yang sangat belia ya. Jadi biasanya anak-anak itu biasanya suka playdate ya dengan temennya gitu. Nah kamu bisa menjalin networking dengan orang tua murid gitu. Jadi misalnya kamu bisa ke taman kayak ke kafe kayak, atau kamu bikin komunitas sendiri ya, komunitas ibu-ibu lah ceritanya. Jadi kan banyak juga tuh orang bule, orang yang berbagai bangsa lah gitu. Nah di situ kan mereka biasanya latar belakang pekerja atau misalkan kayak misalnya buka bisnis atau apa. Nah disitulah kamu bisa punya network gitu ya, untuk bisa kenal dengan orang yang hebat sekalipun, yang kadang-kadang nggak expected sama sekali ya, yaitu kenalnya dari tempat-tempat ya sekolah gitu misalnya, yang sekolah sebenarnya anak-anak kita gitu, tapi ya kita bisa kenal dengan bos di perusahaan apa gitu ya misalnya. Jadi ya benar-benar sangat oke lah gitu untuk menambah pertemanan gitu sih.